Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Wasallim tasliman katsiran katsira adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi yang mulia ini kita lanjutkan pertemuan halaqah pagi lepas sembahyang subuh bersama tafsir Al-Munir. Pagi ini kita bersama surah Al-A'la, surah yang ke-87 susunannya ya. Setelah kita berbicara tentang surah Al-Bayyinah, awal halaqah kita dengan tafsir Al-Munir sejak awal Ramadan, kita starting dengan surah An-Nas, kemudian dilanjutkan dengan surah Al-Duha sampai surah Al-Bayyinah. Maknanya dari surah Al-Duha sampai An-Nas kita sudah berhalaqah bersama tafsir Al-Munir. Alhamdulillah, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kehidupan kita dunia akhirat. Sekarang kita bersama surah Al-A'la, nanti kita akan turun seterusnya ke surah Al-Fajr, surah Al-Balad, dan seterusnya sampai ke Al-Duha. Surah Al-A'la permulaan hizib yang terakhir, hizib yang ke-60 ya. Itu maka kita ambil pada surah Al-A'la. Dan juga surah Al-A'la ini surah yang banyak dibaca ya, dibaca hari-hari waktu salat witir. Rasulullah jarang tinggal membaca surah Al-A'la ini. Alhamdulillah. Surah Al-A'la seperti yang dikatakan tadi, surah susunannya surah yang ke-87, jumlah ayatnya 19 ayat pendek, jumlah hurufnya 293 huruf. Kita baca dulu mengambil berkatnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa sanukri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'atiz dzikra سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين. Sabbih isma rabbikal a'la. Sebelum kita mengikuti baris demi baris bersama tafsir Al-Munir, kita lihat secara ringkas surah Al-A'la ini. Sabbih isma rabbikal a'la, bertasbihlah, tasbihkanlah nama Rabb yang maha tinggi, yang maha agung. Perintah bertasbih. Kita biasanya bertasbih waktu rukuk dan sujud. Waktu rukuk, subhana rabbiyal azim wa bihamdih, ataupun subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli, subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli. Waktu sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, ataupun subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli,
sama baca rukuk dan sujud menurut hadis Rasulullah SAW yang diamalkan oleh baginda di penghujung usianya. Yang jelasnya Sabbihis termasuk sekumpulan surah yang diawali dengan tasbih, sama ada Sabbihis ataupun Sabbaha yusabbihu, begitulah dalam Quran ya. Perintah bertasbih, mentasbihkan, mentanzihkan. Kata ulama, tasbih ini ada 3 maknanya. Pertama, mensucikan Allah. Tanzih, membersihkan, mensucikan Allah daripada sifat-sifat yang tidak layak baginya. Artinya Allah itu maha suci, terhindar, bersih dari sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah, bagi kebesaran Allah, bagi keagungan Allah, bagi ketinggian Allah al-a'la. Bila Allah itu bersih dari sifat-sifat kelemahan, kekurangan, kecacatan, berarti Allah itu bersifat dengan sifat-sifat yang mulia semuanya. Jadi di samping makna tasbih, kalau Allah itu suci dan bersih, berarti Allah kita kena agungkan. Ini makna yang kedua daripada tasbih kata ulama ya. Makna yang kedua, kalau Allah itu bersih, suci, terhindar daripada sifat yang tak elok, yang tak baik, berarti Allah itu mempunyai sifat-sifat yang mulia. Allah itu mempunyai al-asmaul husna. Maka kita perlu mengagungkan al-ijlal. Jadi makna yang kedua daripada tasbih itu pengagungan. Pembersihan makna pertama, tanzih. Yang kedua, pengagungan. Bila Allah itu bersih dan suci, kita akan agungkan dia. Untuk mengagungkan Allah ini, perlu makna yang ketiga, al-khudu' wa ta'ah. Tunduk dan patuh. Jadi bukan setakat atau sekedar mensucikan Allah saja. Mensucikan artinya suci, bersih, terhindar daripada sifat-sifat yang negatif. Allah itu sifatnya baik belaka. Mensucikan itu yang dikatakan tasbih. Bila Allah itu suci dan bersih, berarti Allah itu maha agung, maha besar, maha tinggi, al-a'la. Allah itu bersifat dengan sifat-sifat yang sempurna. Allah itu ada al-asma'ul husna. Kalau begitu kita karena tunduk dan patuh. Jadi 3 makna tasbih. Mensucikan, membersihkan, mengagungkan, dan tunduk dan patuh. Ini kata ulama ya. Subhanallah. Bila kita menyebut subhanallah, 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 berarti 3 konten tadi kita kena ingat. Mensucikan Allah daripada sifat tercela, mengagungkan dan membesarkan Allah, dan kita kena tunduk dan patuh kepada Allah. Itu maka dikatakan dalam Quran semua makhluk bertasbih memuji Allah. Dengan cara masing-masing, dengan bahasa masing-masing. Semua makhluk bertasbih memuji Allah. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Surah Al-Isra ayat 44 halaman 286. Ataupun dari ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanahu wa ta'ala amma yaquluna 'uluwan kabira. Tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihin. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. Shadaqallahu azim.
Allahumma ighfir lana warhamna ya Rabb. Subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah dan maha agung dari apa yang mereka katakan. Ini tuduhan-tuduhan orang kafir ya, yang tidak percaya kepada Allah, macam-macam lah cakap mereka. Yang jelasnya tusabbihu lahus samawati sab'a, ayat 44. Bertasbih, memtazihkan, memuji Allah semua langit yang 7 dan isinya, wal ardu, bumi juga, dan segala yang terdapat di dalamnya. Segala yang terdapat di langit dan bumi bertasbih memuji Allah. Karena yang mengaturkannya Allah. Bumi Allah yang mengaturkan. Matahari Allah mengaturkan. Planet-planet lain Allah yang mengaturkannya. Segala isinya kita Allah yang mengaturkan. Allah yang ngasih kita nyawa. Allah yang ngasih kita akal. Allah yang ngasih kita sehat. Allah yang ngasih kita hidup. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Segala-galanya bertasbih memuji Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Tetapi kamu tidak paham tasbih mereka, karena kamu tidak mendengar. Kamu dengar, kamu tidak paham. Semuanya bertasbih memuji Allah. Innahu kana haliman ghafura. Allah itu maha halim, Allah itu maha ghafur. Sabbih isma rabbikal a'la. Bertasbihlah menyebut nama Rabb yang maha agung, maha tinggi. Allazi khalaqa fasawwa. Allah menjadikan kita, menjadikan alam ini, kemudian kemas, teratur. Kejadian yang diciptakan Allah ini kemas dan teratur. Wallazi qaddara fahada. Allah yang menentukan segala-gala yang berlaku di alam ini. Allah juga yang membimbing. Allah membimbing. Jadi awal surah Al-A'la ini menyorot tentang kebesaran dan keagungan Allah. Dari ayat 1, ayat 2, 3, 4 dan 5 sampai ayat 5. Baru nanti di ayat ke-6 Allah berjanji akan mengajar Rasulullah Al-Quran. Sanuqri'uka fala tansa. Kami akan membacakan kepadamu, menyampaikan wahyu kepada Rasulullah melalui Jibril. Fala tansa, dijamin Rasulullah tidak akan lupa Al-Quran. Itu hebatnya ya, ada jaminan Allah. Ada jaminan Allah. Illa masya Allah, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Ayat-ayat yang mansukh contohnya ya. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Allah tuh tahu keadaan manusia waktu di depan masyarakat, di depan keluarga, di khalayak ramai, ataupun yang dilakukan waktu bersendirian. Allah tahu semuanya. Allah tahu perihal orang itu di hadapan manusia dan saat menyendiri. Sama bagi Allah. Jadi kita karena takut kepada Allah. Kemudian Allah berjanji di sini wa nuyassiruka lil yusra. Allah berjanji akan memudahkan perkara-perkara yang baik untuk kita ini, untuk orang Islam, untuk orang beriman. Tidak ada yang susah. Bila datang taisir daripada Allah, tidak ada yang susah. Yang susah jadi mudah, yang berat jadi ringan, yang jauh jadi dekat. Wa nuyassiruka lil yusra. Allah berjanji ingin memudahkan segala benda yang baik untuk kita ini. Kemudian perintah fazakir, berilah peringatan dan tazkirah. Inna fa'atiz zikra, kalau tazkirah tadi berguna, sampaikanlah. Jangan pernah jemu menyampaikan tazkirah. Kalau dalam surah lain dikatakan, dalam surah Az-Zariyat contohnya, katanya apa di sana? Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Tazkirah itu berguna bagi orang yang beriman.
Ayat 55 ya, surah Az-Zariyat halaman 523. Wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, peringatan itu tetap berguna bagi orang beriman. Orang beriman tetap mau mendengar peringatan. Di sini fadzakir in nafa'atiz dzikra, berilah tazkirah, peringatan kalau peringatan itu berguna. Memberi peringatan wajib, mendengar pun wajib. Manusia itu wajib belajar kalau dia tidak tahu, dan wajib mengajar kalau dia tahu. Yang jelasnya di sini saya dzakkaru may yakhsha. Orang itu kalau dia takut kepada Allah, ada sifat khasyah yang disorot sebelum ini dalam surah Al-Bayyinah, zalika liman khasyya rabbah. Orang itu kalau dia takut, takut yang positif ini ya, takut yang lahir daripada ma'rifah. Dia kenal Allah, dia tahu sifat-sifat Allah, dia tahu kelemahan dirinya, dia ketergantungan dirinya kepada Allah sangat tinggi. Lalu dia takut kepada Allah, maka orang yang macam inilah yang berguna baginya tazkirah insyaallah. Wa yatajannabuhal ashqa. Orang yang celaka akan menjauh daripada tazkirah. La ilaha illallah. Yang disuruh beri tazkirah di sini pada dasarnya Rasulullah ya. Fadzakir itu perintah kepada Rasulullah. Tapi perintah kepada Rasulullah, perintah kepada umat juga. Yang jelasnya akan terdapat dua kelompok manusia, satu mau mendengar tazkirah, satu tidak mau. Yang tidak mau ini dikatakan ashqa. Dikatakan sebagai insan yang celaka. Subhanallah. La haula quwwata illa billah. Kemudian apa penghujungnya, ceritanya, nasibnya? Allazi yaslan naral kubra. Orang ini nasibnya nanti akan masuk neraka. Yang malas mendengar tazkirah akan masuk neraka. Mungkin dia akan keluar lah, ikut keadaannya masing-masing. Ada yang cepat keluar, ada yang lambat. Ada yang disyafaatkan oleh Rasulullah, ada yang disyafaatkan oleh amalnya, ada yang disyafaatkan oleh sahabatnya. Yang jelasnya mendengar tazkirah ataupun belajar memperlancar jalan ke surga. Sebut dalam hadis, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah." Menggali ilmu itu memperlancar jalan ke surga. Orang yang malas mendengar tazkirah, nasibnya katanya neraka. Neraka yang dahsyat, an-narul kubra, yang apinya sangat luar biasa dahsyatnya. Summa la yamutu fiha wa la yahya. Dalam neraka itu orang tuh hidup tidak, mati tidak. Artinya mati hidup, mati hidup, mati hidup, hidup mati, hidup mati. Terus ayat 14, qad aflaha man tazakka. Beruntung, berjaya, sukses orang yang membersihkan jiwanya, dirinya, hatinya. Ini pentingnya tazkiyah, pembersihan. Nanti akan disorot secara terperinci juga dalam surah Asy-Syams. Yang jelasnya di sini Allah menyanjung golongan hamba yang disokong oleh Allah yang bertazkiyah. Maka dikatakan oleh ulama, mentazkiyah akan membersihkan jiwa di kita, diri kita, akhlak kita daripada sifat-sifat tercela. Itu sangat penting, wajib hukumnya. Wajib hukumnya. Apalagi zaman sekarang ya. Zaman sekarang yang media yang mengotori sangat banyak. Kita boleh tanya diri kita, adakah kita terikat dengan media yang mengotori hati, mengotori jiwa, sangat digemari oleh nafsu? La ilaha illallah. Ataukah kita terhindar daripadanya, kita bersama media yang membersihkan, menyucikan hati dan jiwa kita, yaitu kitabullah. Qad aflaha man tazakka. Beruntunglah orang yang membersihkan jiwanya, hatinya, kehidupannya, akhlaknya. Wa dzakara asma rabbih. Dia rajin berzikir, memuji Allah, bertasbih kepada Allah, mengagungkan Allah. Fasalla, lalu dia bersalat. Jadi dalam ayat 14 dan 15 ini tazkiyah dulu, bersihkan diri dulu, kemudian baru berzikir, kemudian baru salat. Tiga ya stepnya. Berarti sebelum salat kita perlu memperbanyak zikir kepada Allah supaya salat tadi berkualiti.
Ternyata sifat kebanyakan manusia disorot dalam ayat 16, bal tu'sirunal hayatad dunya. Ternyata kamu ini memilih dunia. Wal akhiratu khairum wa abqa. Justru akhirat lebih baik dan kekal kemanfaatannya. Akhirat ini tidak baik. Akhirat ini dunia maksudnya. Dunia ini tidak baik. Karena lawannya di sana khair. Akhirat itu khair. Dunia ini menipu. Kecuali kalau dunia itu dikendalikan sebaik-baiknya, perlu kepada ilmu, perlu kepada iman. Bal tu'sirunal hayatad dunya. Ternyata kamu memilih keduniaan. Wal akhiratu khairum wa abqa. Justru akhirat lebih baik dan kekal. Dunia temporary, sementara. Akhirat kekal. Akhirat itu baik. Dunia nilainya rendah. Dikatakan dunia karena nilainya rendah. Dunia itu maknanya rendah. Di antara makna dunia ya, kata ulama. Jadi di sini peringatan penting ayat 16. Janganlah kita terpengaruh dengan keduniaan. Banyak lagi ayat lain dalam surah lain yang mencela tentang keduniaan yang melalaikan. Ada dalam surah Takasur juga ya. Kita dah sorot saat itu, alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir. Orang itu lalai disebabkan kemegahan menumpuk harta dan memperbanyak keturunan dan kemegahan dunia. Ternyata kamu mengutamakan kehidupan dunia, justru akhirat lebih baik dan lebih kekal. Tapi tidak kamu ambil. Jadi kita boleh lihat diri kita. Kita jam berapa tidur malam? Jam berapa bangun? Sebelum tidur apa yang dibuat? Apa yang dibikin sebelum tidur? Bangun tidur apa? Adakah perkara-perkara keakhiratan ataukah keduniaan saja? Berarti kalau kamu memikirkan perkara keakhiratan, tergolong kepada orang yang ditegur di sini, bal tu'sirunal hayatad dunya. Ternyata kamu itu mengambil berat hal keduniaan, mengabaikan akhirat. Artinya janganlah demikian sifatnya. Ambillah akhirat yang lebih baik, ambillah akhirat yang lebih kekal. Seterusnya, inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Keterangan yang terdapat dalam surah Al-A'la ini dan dalam Al-Quran secara keseluruhannya, ajaran yang terdapat di sini ada dalam lembaran-lembaran yang diwahyukan Allah kepada nabi-nabi yang dahulu, rasul-rasul yang dahulu, terutama Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Jadi bukannya berlainan dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Rasul. Ajaran itu untuk mentauhidkan Allah, mengagungkan Allah, membesarkan Allah, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah secara ringkas ya tafsir surah Al-A'la, yang jelasnya di antara ayat yang selalu diambil berat oleh Rasulullah SAW adalah surah Al-A'la. Patutnya ahli keluarga kita karena hafal surah Al-A'la ini, bukan hafal saja, dapat memahami, dapat mempedomani surah ini. 19 ayat pendek, tidak sampai satu halaman ya. Mudah-mudahan Allah beri kita rahmat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Inni uhibbukum fillah wa jazakumullahu khairan wa astaudi'ukumullah alladzi la tadhi'u indahu wada'i'uh. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.